Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita semua, Om wabarakatuh. Swastiastu, Sabi Buddha, Namo Om Buddhaya, Swastiastu. salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi di kegiatan kita pada hari ini untuk materi kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pelatihan dan pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Pada Pak Ketut Lodra bisa dimulai memimpin doanya, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, untuk mengawali acara hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sekarang mari kita dengarkan materi session dari fasilitator. Untuk Pak Sulaiman sebagai fasilitator hari ini, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketut Lodra yang sudah memimpin doa untuk materi kita pagi hari ini. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan ke materi, kemarin kita sudah memulai pembelajaran kita atau pelatihan kita ini dengan kerangka kurikulum yang sudah kita pelajari, dan selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membahas atau mengetahui bagaimana kerangka kurikulum yang 2013. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, diantaranya apa yang sudah Bapak ketahui tentang kurikulum 13? Mungkin dalam segi aspek sosialnya, apakah di kurikulum 13 itu ada kerjasama Bapak Ibu sekalian? Ada Pak, kerjasama Pak. Kerjasama, kemudian meningkatkan eh, amal ibadah atau terhadap pengetahuan meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kemampuan di bidang agamanya masing-masing misalnya, seperti itu Bapak. Ya, sudah Pak. Makanya kalau kurikulum 13 itu kan ada yang namanya eh, untuk meningkatkan spiritualitas gitu kan. Pernah Iya, juga ada sampai dicanangkan 5 hari belajar gitu biar anak-anak bisa ya sholat bersama di sekolah. Itu menurut saya spiritualitasnya juga masih ada Pak. iya. Baik Bapak Ibu sekalian. Eh, Sebetulnya itu selama ini sudah kita laksanakan. Namun dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih mendasar lagi, lebih mendalam lagi tentang profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba, izinkan saya menayangkan eh, profil pelajar Pancasila yang selama ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri. Ntar Bapak, saya mencoba membuka tab jendelanya. Ya, ini kerangka kurikulum, itu model pelatihan sekolah penggerak. Bapak Ibu sekalian, definisi profil pelajar Pancasila yaitu profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 dimensi dengan penjabaran elemennya masing-masing. Yang pertama sebagai berikut. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kreatif, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba menganalisa satu persatu dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing tentunya, dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan.
sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang dimensi yang pelajaran Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Harapannya adalah pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya nasional dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap terhormat, beragama, toleransi terhadap perbedaan. Yang berikutnya, harapan profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas mengembang dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan refleksinya, proses dan hasil pengalamannya. Itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Sebetulnya filosofi bergotong royong ini sudah tercerminkan dari nenek moyang kita dahulu. Dari dulu kita sudah terbiasa bergotong royong. Di daerah-daerah kita kalau bisa mendirikan rumah, dari dulu kita ya bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Pelajar Indonesia harapannya memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan kerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberikan manfaat bersama. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan barunya. Selanjutnya kreatif, bahwa harapannya pelajar Indonesia mampu modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini ringkasannya dimensi profil Pancasila yang tadi pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sekarang apa sih sebetulnya kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu sudah dicanangkan profil pelajar Pancasila. Begitu juga filosofi dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, telah mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang terpenting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegunaan pelajar Pancasila yang pertama adalah upaya untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Jadi rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas, arahan, dan tujuan atau visi dari pendidikan dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran dan program kegiatan ini di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita untuk menyatukan profil pelajar Pancasila itu ada diantaranya adalah kita mulai mencerminkan bagaimana mengaktualisasikan budaya sekolah. Ada iklim sekolah, kebijakan, pola, interaksi, dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, tujuan
pendidikan nasional yang tercantum dengan mengharapkan dan menjadikan profil pelajar Pancasila itu untuk kurikulum yang saat ini mungkin saja disebut dikatakan adalah kurikulum sekolah penggerak, itu ada 3 aspek yang kita harapkan. Yang pertama ini intrakurikuler, project dan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau intrakurikuler itu adalah kegiatan reguler yang selama ini sudah kita laksanakan. Ekstrakurikuler juga kegiatan yang sudah pembelajaran yang di luar jam pelajaran. Nah, yang satu ini Bapak Ibu sekalian, masih baru di hadapan kita, yaitu kegiatan pembelajaran proyek. Proyek ini berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Proyek ini adalah kegiatan gabungan dari beberapa mata pelajaran dan kegiatannya tidak di dalam pembelajaran, artinya tidak dalam kelas. Justru kegiatannya mungkin di luar kelas, bahkan di luar sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang nanti kita pelajari, pelajaran proyek ini yang untuk sesuatu yang baru saat ini di kurikulum sekolah penggerak ini. Lanjut Bapak Ibu sekalian, proyek pembuatan profil Pancasila, latar belakangnya adalah penting bagi siswa lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum dijadikan kebiasaan. Yang kedua, proyek ini gunanya adalah penguatan profil Pancasila. Terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas intrakurikuler yang selama ini mungkin siswa selalu terkungkung di dalam kelas saja. Itu beban belajar guru tetap dipertahankan. Jadi tetap sama, walaupun kegiatannya di luar kelas. Karena nanti kegiatan proyek ini gabungan dari beberapa mata pelajaran dan mungkin akan disatukan dalam satu hasil proyek. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan proyek yang selama ini belum pernah kita laksanakan. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek Pancasila, untuk penguatan proyek Pancasila? Yang pertama adalah penguatan guru yang perlu kita kuatkan, pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi dengan guru, kemudian pengaturan agar lokasi jam mengajar guru tetap sama. Yang kedua adalah menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Selanjutnya adalah sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan narasumber dan pengayaan proyek masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Dan di sini ada beberapa tema yang perlu bisa dipilih dalam satuan pendidikan. Ada perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Ini Bapak Ibu sekalian, contoh pengembangan temanya, misalnya di sini untuk SMP misalnya membuat perwarupa sistem pengelolaan sampah di sekolah. Elemen profil Pancasila yang disasar adalah akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Saya kira itu tayangan kita untuk pembuatan profil Pancasila. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan selanjutnya saya hentikan dulu sementara untuk tayangan saya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini saya tampilkan tugas Bapak Ibu kalian di dalam kerja kelompok. Ini saya tayangkan untuk tugas kelompok hari ini. Silakan dikerjakan, Bapak Ibu dibagi 2 kelompok. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya, cukup Bapak Ibu ya. Saya kira sudah cukup kerja kelompoknya. Ini saya hentikan, silakan ditampilkan hasil kerja kelompoknya. Di kelompok 1 dipersilakan. Oke, cukup. Kelompok 2 ada tanggapan kira-kira? Tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk kerja kelompok kita. Saya kira waktu kita sudah cukup, sudah habis waktunya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu pembahasan materi kita tentang pembuatan profil pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan di kurikulum Bapak Ibu sekalian. Dan saya kalau ada hal yang kurang-kurang saya mohon maaf, dan kita akhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan salam selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.